Beredarnya kabar mengenai pengunduran diri Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia usai kekalahan telak 0-6 dari Jepang pada laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini, karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa membantu pemerintah dengan mengurangi satu pengangguran yang berada di Indonesia. Dan kalau sudah, terima kasih. Sekarang, ayo kita gas ke pembahasannya. Kabar Patrick Kluivert mundur tersebut kemudian meluas ke media sosial sehingga menimbulkan keresahan di kalangan pendukung skuad Merah Putih. Sebelumnya, pihak PSSI juga menegaskan bahwa pelatih asal Belanda itu masih melatih timnas Indonesia dan tengah bersiap untuk babak kualifikasi selanjutnya. Unggahan yang menyebut Kluivert mundur tersebut berasal dari sebuah postingan di media sosial yang kemudian diberitakan dan diperluaskan. Dan ternyata banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidak puas dengan gaya permainan Patrick Kluivert yang dianggap tidak layak melatih timnas. Dalam unggahan tersebut, Patrick Kluivert diberitakan membuat pernyataan bahwa dirinya tidak akan melatih timnas Indonesia lagi, menyusul kekalahan telak dari Samurai Biru julukan timnas Jepang. Selain itu, unggahan tersebut juga menyebut Kluivert tengah mengambil keputusan untuk meninggalkan posisinya sebagai pelatih kepala karena merasa tak mampu membawa skuad Merah Putih naik ke level lebih unggul. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, telah membuat pernyataan yang mengejutkan setelah timnas Indonesia kalah telak dalam pertandingan terakhir melawan raksasa Jepang. Ia menyatakan bahwa ia tidak akan bertemu lagi dengan timnas Indonesia karena ia memutuskan untuk meninggalkan posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia. Dengan demikian, Patrick Kluivert telah meninggalkan posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia dan timnas Indonesia harus mencari pelatih baru untuk menggantikannya. Menurut pria yang akrab disapa Bung Binder itu, kekalahan telak 0-6 dari Jepang merupakan hal yang tidak wajar bagi timnas Indonesia. Pasalnya, Indonesia tampil dengan mayoritas para pemain-pemain naturalisasi yang punya kualitas mumpuni dan bermain di level teratas Eropa. Bung Binder juga meminta harus adanya evaluasi ke tim kepelatihan Patrick Kluivert karena kekalahan telak dari Jepang itu. Komentar dari Bung Binder itu pun kemudian dikutip oleh akun @bola Indonesia. Siapa sangka ternyata mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan bogem mentah ke Patrick Kluivert. Hal tersebut pun membuat netizen merasa Sintayong setuju jika tim kepelatihan Kluivert harusnya mendapat evaluasi karena kekalahan telak itu. Apalagi kekalahan telak itu jauh lebih buruk dari kekalahan yang diterima Indonesia dari Jepang saat masih didukangi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sekedar informasi, pelatih berusia 54 tahun tersebut sudah 2 kali berhadapan dengan Jepang saat menukangi timnas Indonesia. Dari 3 pertemuan itu, Indonesia menelan 2 kekalahan dengan skor 1-3 di Piala Asia 2023 dan 0-4 di match day kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di 2 pertandingan itu, Jepang turun dengan kekuatan terbaik. Berbeda saat menghadapi Indonesia era Kluivert, pelatih Jepang Hajime Moriyasu mayoritas menurunkan para pemain debutan dan pelapis. Usai kekalahan itu menarik perhatian bagaimana reaksi dan strategi PSSI serta tim kepelatihan Kluivert untuk membawa Indonesia bangkit. Apalagi di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan bertemu dengan lawan-lawan tangguh dan bukan perkara mudah bagi Udinese untuk mengamankan servis back andalan Venezia. Pasalnya, mereka harus menghadapi persaingan dengan klub lain. Juventus, Inter Milan, dan Bologna dikabarkan juga meminati Caites. Melihat performa yang luar biasa, tak heran jika sosok berumur 25 tahun itu punya banyak peminat. Arab dan Qatar terbukti suap. FIFA konfirmasi Indonesia jadi tuan rumah ronde keempat kualifikasi. Sebelumnya, Konfederasi Sepak Bola Asia AFC resmi menuju Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, ronde keempat bakal digelar pada Oktober 2025. Ronde keempat bakal diikuti 6 negara. Mereka adalah timnas Indonesia, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Mereka bakal merebutkan 2 tiket otomatis terakhir ke Piala Dunia 2026. Mereka akan terbagi dalam 2 grup terpisah yang berisi 3 negara. Hanya juara grup yang berhak melaju ke putaran final, sementara runner up bakal kembali bertarung ke ronde kelima. Ronde kelima sendiri bakal digelar pada 13 dan 18 November 2025. Pemenang dari ronde kelima bakal merebutkan tiket menuju playoff antar konfederasi.
Awalnya, keputusan AFC menepis protes dari sejumlah peserta ronde keempat lainnya. Tercatat sudah ada 3 negara yang mengirim surat protes resmi. Ketiganya adalah Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Mereka menuntut transparansi AFC dalam pemilihan tuan rumah. Mega transfer kapten timnas raksasa Italia rela pecahkan rekor transfer demi Banggai. Kontestan Serie A Italia atau kasta teratas Liga Italia Udinese siap memecahkan rekor transfer demi mendapatkan Jay Ites. Bursa transfer musim panas 2025 turut menyeret nama Jay Ites. Berkat performa apik bersama Venezia, bek tengah timnas Indonesia itu menjadi incaran klub-klub besar Eropa. Sejumlah tim berusaha memikat Jay Ites usai terdegradasi ke Serie B bareng klubnya. Udinese yang finish di peringkat ke-12 klasmen Liga Italia 2024-2025 juga ikut dalam perburuan. Laporan dari Messaggero Veneto mengklaim bahwa Udinese tertarik mendatangkan Jay Ites. Mereka membutuhkan bek baru untuk menggantikan Jaka Bijol yang berpotensi pindah ke AC Milan atau Leeds United. Masih dari sumber serupa, Udinese bersedia menggelontorkan dana besar untuk memboyong Jay Ites. Klub berjulukan Lega Brete itu dikabarkan menyiapkan dana 25 juta euro atau setara dengan 469 miliar rupiah. Andai terrealisasikan, Ites akan menjadi rekrutan termahal dalam sejarah Udinese. Sang kapten timnas Indonesia bakal melewati rekor Ronaldo Mandragora yang bernilai 20 juta euro. Adapun harga pasar Ites menurut Transfermarkt cuma 5 juta euro. Namun, bukan perkara mudah bagi Udinese untuk mengamankan servis bek andalan Venezia. Pasalnya, mereka harus menghadapi persaingan dengan klub lain. Juventus, Inter Milan, dan Bologna dikabarkan juga meminati Jay Ites. Melihat performa yang luar biasa, tak heran jika sosok berumur 25 tahun itu punya banyak peminat. Taeyong tampak sepakat dengan adanya evaluasi ke tim kepelatihan Patrick Kluivert usai timnas Indonesia dibantai 0-6 oleh Jepang. Timnas Indonesia harus menutup kiprahnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kekalahan telak 0-6 dari Jepang. Kendati sudah memastikan lolos ke ronde keempat, kekalahan itu tetap saja menjadi noda tersendiri karena buruknya penampilan tim Garuda. Di pertandingan tersebut, Indonesia tampil buruk usai tak mampu melepaskan satu tembakan pun dan memberikan ancaman berarti pertahanan Samurai Biru. Selain itu, kekalahan 0-6 ini membuat tim merah putih harus menelan kekalahan terbesar keduanya sepanjang sejarah saat bertemu Jepang. Untuk keputusan AFC, media Vietnam angkat suara soal keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut mereka, keputusan ini dapat menghambat peluang timnas Indonesia melaju jauh ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah pasca kemerdekaan. Media Vietnam menyoroti perubahan sikap AFC yang dinilai inkonsisten dan merugikan negara-negara seperti Indonesia. Mereka bahkan menuliskan judul yang cukup tajam, AFC buat keputusan kontroversial, tersingkirnya timnas Indonesia dari Piala Dunia semakin dekat, kata media Vietnam. Awalnya, AFC menyatakan bahwa babak keempat akan digelar di tempat netral. Kemudian muncul revisi bahwa hanya tim dengan performa terbaik di ronde ketiga yang berhak menjadi tuan rumah. Namun akhirnya AFC membuka peluang semua peserta mengajukan diri sebagai tuan rumah sebelum akhirnya menunjuk Qatar dan Arab Saudi dengan alasan ranking FIFA tertinggi. Langkah berubah-ubah ini menimbulkan kontroversi dan kritik dari berbagai federasi sepak bola. Selain media Vietnam, Federasi Sepak Bola Irak dan Uni Emirat Arab juga sebelumnya telah menyuarakan ketidakpuasan dengan proses pemilihan tuan rumah yang dianggap kurang transparan. Menanggapi keputusan AFC, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan sikap secara tegas agar AFC menjamin fair play dalam pelaksanaan ronde keempat yang akan digelar pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Erick menggarisbawahi bahwa meski fasilitas dan infrastruktur Qatar serta Arab Saudi tidak diragukan, kompetisi tetap harus dijalankan secara adil demi menjunjung integritas dan semangat sportivitas.